関係ねえ。面白くないよね。魂かけてないもん。ひどいからね。Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Boss nih. Tentunya di channel kesayangan kita semua, Boss Anime. Gimana nih kabar kalian semua bosku? Min Boss doakan sehat selalu ya. Kita absen dulu lah. Kalian nonton keberapa nih di video kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Min Boss akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang seru banget nih. Anime ini berjudul Trip 9. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dulu video ini dan bantu sampai tembus ke 10.000 like lah. Agar Min Boss makin semangat nih untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Gimana? Udah penasaran kan? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur cerita. Cerita ini dibuka dengan diperlihatkannya suasana di kota Neo yang dipenuhi dengan radikalisme para pemuda. Sehingga demi mencegah tindakan kejahatan meloyalitas di kota Neo, pemerintah menciptakan bisbol ekstrim. Sehingga para anak muda dan juga liar bisa mengeksplorasikan diri mereka dalam ranah olahraga. Tampaklah dua orang anak muda sedang dipalak oleh geng bekicot. Lantas bestinya meminta pria bernama Shirogane Haru pura-pura mengeluarkan dompetnya. Dikala itu terjadi mereka akan kabur. Namun lain cerita yang terlaksana di mana ketika Haru memperlihatkan dompetnya si friend malah lari sendirian. Sontak saja bos bekicot menertawakan kesialan dari Haru yang punya sohib tetapi pengkhianat. Namun ada teman tidak dikenal bernama Taiga yang nimbrung ke pertarungan. Sayangnya Taiga kesergap karena kalah jumlah. Lalu salah satu anggota geng bekicot mendaratkan pukulan kepada Haru. Akan tetapi secara spontan, tanpa Haru sadari dia bisa menghindar. Sehingga Taiga pun kesal sama si Haru, karena gerak refleksnya bagus banget. Herannya kenapa Haru tidak menggunakan kemampuannya untuk membela diri. Pesimisnya Haru meyakini kalau dirinya lemah, makanya dia tidak memahami arti dari refleks di tubuhnya. Karena tidur siangnya terganggu, seorang lelaki veteran di bidang bisbol ekstrim bernama Sun Kamiya jadi melibatkan diri dalam keributan. Di situ Taiga tahu bahwa Kamiya merupakan bintang bisbol ekstrim yang super duper terkenal dan membuat dia langsung bersemangat. Namun geng bekicot buta akan pamor seorang Kamiya, menyebabkan mereka menyepelekan si bintang bisbol. Apalagi lemparan kaleng Kamiya dianggap meleset. Saat menyadari tujuan Kamiya bukan orang melainkan tabung air yang terletak di atas, mengakibatkan geng bekicot autoparno. Terutama dikala menyaksikan tabung air dapat terbelah dua hanya dengan lemparan kaleng dari Kamiya. Omoshiroku nai yo ne. Tamashii kakete nai mo. Hidoi kara ne. Geng bekicot kemudian lari tunggang langgang bak dikejar hantu pocong. Usai berurusan dengan geng bekicot, Taiga menegaskan kalau dia ingin menantang sang bintang. Akan tetapi Kamiya menghujani muntahan, sehingga Kamiya membawa dua besti barunya ke markas kelompok Minato untuk merehatkan diri. Di sana Kamiya tampak lemas gara-gara mabuk. Kebiasaan si Kamiya kalau sudah menengguk minuman keras sebanyak 3 gelas, dia bakalan menderita penyakit. Lantas Arashikawa menceramahi Kamiya yang tidak kuat minum tapi sok mabuk-mabukan segala. Tidak beberapa lama, Michan mengantar minuman anti mabuk yang khusus dipersembahkan untuk Kamiya. Akan tetapi Kamiya mengeluh mencium aroma kopi dan malah ingin membuatnya muntah. Sementara Ari coba kenalan dengan Haru. Karena disapa oleh cewek cantik, Haru pun auto salah tingkah. Ari yang melihatnya terkejut akan sikap panik dari Haru. Setelah itu mereka saling menyebutkan nama. Kemudian Minami diminta Ari untuk mengobati luka Haru juga. Minami yang masih merawat Taiga kagum akan fisik dari pasiennya. Dengan bangga Taiga menceritakan kalau dia adalah pemancing tuna nomor 1 di dunia. Saat Minami menanyakan tentang hobi, Haru mengaku pribadinya sangat membosankan. Tampak sekali Haru orangnya tidak percaya diri. Mendengarkan ucapan Haru, Kamiya mengomentarinya. Menurut Kamiya boleh saja Haru menjadi lemah, namun Haru tidak boleh berharap ada orang yang membelanya. Mendadak penyakit Kamiya memberikan julukan kepada orang tumbuh lagi,
sehingga dia menamai Taiga sebagai Tuna dan Haru si wajah suram. Tidak mau kalah, Taiga ikutan menyebut Kamiya menggunakan panggilan pemutah kopi. Suasana akrab pun terjalin di antara mereka. Di situ Taiga menyatakan keheranannya mengapa bisa-bisanya Haru punya refleks menghindar yang bagus, tapi membiarkan dirinya dibully oleh orang lain. Lantas Haru mengatakan dia lemah, makanya suka dirisak. Di kesempatan itu Taiga mengetes Haru, dan benar saja perkiraan Taiga, dikala Haru ditampol secepat kilat dirinya menghindar. Lucunya Haru mendarat di kaki Ari dan membuat para bestinya menjadikan dia ledekan. Sontak saja Haru auto panik melihat sikap dari teman-temannya. Namun suasana keakraban berakhir dikala kelompok Shinogawa mampir. Mengetahui nama pemimpinnya Gotanda Yutaka, Ari tidak percaya dua pria yang datang merupakan kelompok Shinogawa. Sebab setahu Ari orang yang memimpin kelompok Shinogawa adalah Kitahama. Dengan tegas dua pria itu menyatakan Kitahama telah dilengsarkan dari tanduk kekuasaannya. Berhubung Ari tahu kelompok Shinogawa berbisnis produk XB atau bisbol ekstrim, dia mengaku tidak ada niatan membeli barang. Lantas beliau menjelaskan tujuan kedatangan mereka bukan untuk jualan, melainkan untuk menantang. Apabila kelompok Shinogawa bisa mengalahkan tim elit Minato, maka secara sendirinya barang dagangan mereka akan laris manis. Lalu Ari pun menolaknya, tapi Kamiya menyetujui tantangan tersebut. Akan tetapi bukan Kamiya yang main, melainkan Taiga dan juga Haru. Mendengarkan hal itu Taiga amat senang, namun tidak untuk Haru, dirinya diterpa kegalauan yang mendalam. Kemudian Mita menyuruh Haru dan juga Taiga naik ke mobil, soalnya mereka akan mau ke lokasi pertandingan XB. Setibanya di tujuan, Taiga pun merasa kagum akan suasana tempat pertarungan bisbol ekstrim. Lalu, Mita memperlihatkan kecanggihan mobil mereka di mana mempunyai tempat duduk untuk menyaksikan laga XB. Di kesempatan itu Ari memberikan perlengkapan kepada Haru, namun Haru malah pesimis, tidak pantas mengikuti ajang. Taiga pun kesal karena Haru terlalu pengecut. Di situ Kamiya dan juga besti lainnya turut menyemangati Haru. Lantas Taiga berkata, Haru bisa menyerahkan beban di pundaknya. Setelah itu Ari berada di posisinya sebagai penangkap. Di momen itu Haru mendapatkan keterangan dari temannya kalau Ari lah playmaker yang mampu menangkap bolanya Kamiya. Tampak lemparan dari kelompok Shinogawa amat jauh. Adanya kerjasama si kembar di permainan itu. Saat Taiga beraksi, dia tidak mendengarkan larangan dari Ari untuk tidak menyentuh pemain sebelum bola ditangkap oleh lawan, sehingga perbuatan Taiga pun melanggar hukum dan dia mendapatkan teguran keras dari wasit. Kini giliran Haru yang menjadi pemukul. Sayangnya Haru masih takut, makanya Taiga yang mengambil alih. Akan tetapi Taiga gagal memukul bola. Lantas Minami menasihati Taiga supaya mengurangi kecepatannya. Berkat mengikuti arahan, Taiga bisa melihat arah bola. Mendadak muncullah situasi di laut. Bola diibaratkan Taiga ikan yang harus dia pancing. Membayangkan momen tersebut, Taiga pun mampu memukul bola yang berasal dari lemparan lawan. Kali ini Taiga sudah mengerti peraturan, jadi dikala bola berada di tangan lawan, barulah Taiga membanting musuhnya. Pada akhirnya Taiga berhasil tiba di base. Kemudian Kamiya meminta Haru yang menjadi pemukul bola. Di situasi bimbangnya, Haru kemudian teringat akan pesan dari Kamiya, di mana Haru mempunyai mata yang jeli. Melihat kuda-kuda dari Haru, lawan pun menertawakannya. Tidak lama bola melesat dan membuat pendukung Haru auto panik. Namun Haru bisa menghindari bola yang nyaris melukainya, bahkan dapat menyentuh si bola. Haru yang tidak memahami sentuhan seperti apapun termasuk pukulan kecil harus menuju base, sehingga Haru pun terdiam diri di posnya. Ketika ada perintah, Haru bergegas berlari. Di sana sudah ada musuh raksasa yang menjadi hambatan bagi Haru. Lagi-lagi Haru terkenang nasihatnya Kamiya kalau dia tidak boleh menutup matanya. Berkat itu Haru bisa tiba di base. Kini giliran Kamiya ingin menunjukkan bagaimana cara bermain XB yang benar kepada lawan maupun kawan. Lantas pihak lawan memperlihatkan perangkat XB terbaik mereka. Di situ kelompok Shinogawa yakin mereka mampu mengalahkan si bintang bisbol ekstrim. Lalu Kamiya bersiap-siap menggunakan pukulannya. Saat Kamiya melesatkan bola, tidak hanya si pelempar yang hancur seragamnya, akan tetapi bola Kamiya dapat membelah menara. Hal itu merupakan lambang kemenangan dari tim Minato.
Sontak saja Haru merasa senang karena kesempatan bermain bisbol dan juga menyaksikan permainan hebat Kamiya. Keesokan harinya geng bekicot kesal kepada sosok Kamiya. Gara-gara Kamiya, geng bekicot jadi tidak bisa merampok Haru. Tidak lama datanglah Haru menyapa geng bekicot yang penuh keberanian. Selang beberapa waktu Haru pulang penuh semangat meskipun kondisinya babak belur. Kemudian terlihat Tenshin mengatakan dia mengangkut Ojiro sebagai penerusnya karena sudah melihat perkembangan signifikan yang diperlihatkan kepadanya. Di situ Ojiro menyatakan harapan sekaligus perintah bahwa Ojiro harus menguasai semua suku yang berada di Neo Tokyo. Sementara Haru mencoba masuk ke markas, namun dirinya tidak ada keberanian, sampai Taiga tiba menyatakan keheranannya kenapa Haru hanya berdiri di luar. Setelah itu keduanya pun masuk dan kaget mendengar Ari yang mengomel. Haru menanyakan penyebab Ari marah-marah. Lalu Ari menjelaskan kalau rumor mengatakan ada oknum yang menjadikan XB sebagai tanduk kejahatan. Kabar itu sedang santer berkembang di Neo Tokyo. Di situ Ari berharap informasi itu cuma sekedar gosip. Setelah itu Ari meminta keduanya memberikan PR yang telah dia berikan. Lantas Haru menyerahkan buku PR. Saat memeriksanya, Ari memuji jawaban dari Haru yang semuanya benar. Akan tetapi tidak dengan Taiga. Dia sama sekali tidak mengerjakan PR-nya. Di situ Ari membahas tentang pertahanan di bisbol ekstrim, di mana satu-satunya out dalam XB adalah dengan menyentuh bola pada pelari. Karena force out dan juga fly out tidak ada dalam XB, sebagai gantinya pelari dan juga flyder boleh bertarung jika ada bola di sekitar mereka. Seperti itulah gambaran XB secara keseluruhan. Kemudian penjelasan Ari pun berlanjut mengenai perlengkapan bisbol, termasuk soal wasit. Lalu untuk tambahan, Ari memberikan pertanyaan supaya dia tahu sejauh mana pengetahuan Haru dan juga Taiga terhadap XB. Namun sewaktu ditanya homeblade-nya Kota Minato dan juga base pertama, Taiga tidak bisa menjawab. Mau tidak mau Taiga terkena murka dari Ari. Sementara Haru menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Lalu Taiga pun merasa heran apa pentingnya peraturan. Harusnya mereka cuma memukul dan mengejar bola. Mendengarkan hal itu Ari dan kawan-kawan menjelaskan justru tidak ada peraturan permainan bakal membosankan. Dulu sebelum diadakannya XP, para pemuda di Neo Tokyo suka berbuat semaunya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang saling membunuh demi kepuasan dan juga sesuatu yang dianggap benar. Di situ Ari menegaskan jika tidak suka peraturan, sebaiknya Taiga berhenti dari bermain XP. Sontak saja Taiga tidak mau. Karena tujuannya adalah mengalahkan Kamiya. Ucapan itu membuat Haru heran segitu kalinya mau berlaga sama Kamiya. Haru bertanya kenapa Taiga tidak bergabung dengan kelompok lain saja. Saat Taiga sibuk menantang, Kamiya malah ingin tidur. Apalagi Kamiya lagi mabuk. Melihat tingkah kedua pria, Ari pun dibuat dengan pusing. Kemudian Haru bertanya kepada Ari apa yang terjadi sama pihak yang kalah dalam XB. Lantas Ari menerangkan, apapun yang diminta oleh pemenang, pihak yang kalah wajib memenuhinya. Mengetahui fakta mengerikan, Haru pun jadi cemas. Namun Ari meyakinkan bahwa selama ada Kamiya tidak perlu merasa risau. Mendengarkan ucapan Ari, Kamiya berkomentar bisa saja malam ini dia diculik oleh alien. Omongan Kamiya dibalas oleh Taiga. Dengan pedenya Taiga mengatakan tidak ada Kamiya, dirinya bisa menggantikan posisi si bintang. Bacotan Taiga diledek oleh Mita dan juga Minami. Menurut Mita dan kawan-kawan, orang yang tidak paham aturan bagaimana mungkin bisa diandalkan. Kemudian mereka pun berada di lapangan. Di situ Kamiya memberitahukan dirinya seorang akan melawan Haru and the Gang. Sontak saja Taiga kaget sama saja Kamiya meremehkannya. Lantas Ari membalas Kamiya bisa main sendirian. Palingan yang dibutuhkan Kamiya hanyalah seorang catcher atau penangkap bola. Kemudian permainan pun dimulai, dari Taiga yang yakin dia bisa mengalahkan Kamiya. Haru melihat Kamiya tampak santuy dalam melempar, namun tetap saja lemparan Kamiya tidak bisa dipukul oleh Taiga. Di situasi demikian Taiga kaget sejak kapan Kamiya melakukan lemparan sebab matanya tidak dapat menyaksikan arah bola. Tahu-tahu sudah ada di genggaman Ari. Di situ Ari menerangkan Kamiya cuma mengeluarkan 30% kekuatannya saja. Menurut Ari, kekurangan timing Taiga menyebabkan bola sukar dipukul. Sialnya di lemparan ketiga, Taiga tidak kunjung memukul bola dan membuatnya meratapi kegagalan. Saat giliran Haru bermain, Taiga malah menitipkan dendam kekalahannya atas Kamiya.
Sontak saja Haru menjadi heran akan titah dari Taiga. Setelah itu permainan pun berlanjut. Haru malah menutup mata ketika dia hendak memukul bola. Akibatnya bola tertangkap oleh Ari. Di situ Taiga memperingatkan Haru untuk membuka matanya lebar-lebar sewaktu dia ingin menggapai bola Kamiya. Namun tetap saja bolanya gagal dipukul. Lucunya bukan Haru yang histeris, malahan Taiga yang panik dan sewot. Untuk ketiga kalinya Haru memakai matanya secara jeli, menyebabkan lajur bola dapat terdeteksi, sehingga Haru bisa mencapai bola Kamiya. Kemudian bola ditangkap oleh Kamiya. Dikala itulah duel harus dilakukan. Sayangnya Kamiya menghindari serangan Haru. Di kesempatan itu Kamiya menampol Haru secara lembut. Bahkan Kamiya menyatakan Haru menang sebagai bonus karena bisa memukul bola darinya. Menurut Mita dan kawan-kawan, Kamiya tidak bersikap seperti dulu, sebab Kamiya tampak lebih tenang, terutama dalam memperlakukan Haru. Dulunya Kamiya yang kejam dalam XP mendapatkan julukan sebagai penghancur. Lantas Ari memarahi Mita karena sudah menakut-nakuti anak baru. Sementara di aula Bunkyo, Ojiro berhasil menaklukkan suku tersebut menggunakan cara sadis. Kembali ke pertandingan, lemparan Mita pun dibuat home run oleh Kamiya. Di situ Haru dipinta mengejar kemana si bola pergi. Di saat bersamaan Kamiya malah muntah akibat mabuknya yang belum hilang. Adapun Haru masih mencari bola dan saat mendapatkannya beliau melemparkannya ke base pertama kota Minato. Kemudian bola itu coba ditangkap oleh Taiga sehingga duel bisa dilaksanakan. Sayangnya Taiga tidak mampu menghadapi kelincahan dari Kamiya. Akibatnya Kamiya memperoleh banyak poin. Di situ Haru menasehati harusnya Taiga menunggu Kamiya di base pertama. Pemikiran Haru disetujui oleh Ari. Namun Taiga lagi semangat-semangatnya dan Kamiya malah mengakhiri pertandingan. Sontak saja Taiga kesal setengah mati. Di momen itu Ari menanyakan sudah mengertikah Haru tentang peraturan bisbol. Melihat keimutan Ari, Haru salah tingkah. Dengan malu-malu Haru menjawab dirinya sedikit banyak telah mengetahui garis besar permainan XP. Karena lapar, Kamiya meminta Minami memasakkan makanan enak. Begitu makan, Taiga tidak mengatakan selamat menyantap, sehingga Ari memarahinya dan siap memberikan hukuman. Alhasil, Taiga takut dan segera menuruti perintah dari Ari. Tiba-tiba Kamiya tidak berselera dan dia memilih untuk tidur. Kemudian Minami meminta Haru mengantarkan Kamiya obat mabuk. Di kesempatan itu Kamiya mengizinkan Haru memegang tongkat bisbolnya, sehingga Haru menyentuh si tongkat. Namun tongkatnya super berat dan tidak terkendali, memicu kekacauan di markas Minato. Kericuhan itu bukan pertama kali terjadi. Setiap orang yang menyentuh tongkat milik Kamiya, semuanya tidak bisa mengontrol benda tersebut. Setelah itu Kamiya pun menanyakan perasaan Haru saat memegang tongkat. Tidak mau kalah, Taiga juga ingin menyentuh tongkat Kamiya, akan tetapi Kamiya tidak mengizinkannya. Mendadak Haru menangis sebab cuma di Minato keberadaannya dianggap penting dan berharga. Untuk mencairkan suasana, Kamiya malah bercanda kalau ucapan Haru barusan merupakan pernyataan cinta. Jadi Kamiya menolaknya dan Minami dan kawan-kawan ikutan menggoda Haru. Lantas Taiga pun mengajukan diri untuk berkisah mengenai isi hatinya dikala berada di kelompok Minato. Namun Kamiya menyatakan Taiga tidak usah melakukannya. Bahkan Minami dan juga Mita meledek Taiga soal itu. Akibatnya Taiga jadi snewon sendiri. Mendadak Nekomaru bertindak aneh. Ternyata si kembar datang melapor bahwa situasi di Neo Tokyo sedang kacau. Di situ Ari mengingatkan Haru tentang gosip yang beredar di mana seseorang menggunakan XP untuk melakukan aksi kejahatan. Setelah itu mereka pun memeriksa situasi dan mengejutkannya 3 suku besar di Neo Tokyo sudah dibantai secara sadis. Tidak lama terdengarlah suara helikopter yang membuat Haru dan kawan-kawan melihatnya keluar. Di sana Ojiro memperlihatkan dirinya dan dia minta dihibur oleh kelompok Minato. Lantas Kamiya dengan tegas mengatakan dia dapat mencium bau bermasalah dari tubuh Ojiro. Melihat lambang keluarga Otori, Mita pun auto cemas. Tidak Mita sangka keluarga kerajaan bermain di wilayah Minato, sehingga Mita pun memperlihatkan rasa hormatnya. Namun Kamiya tidak peduli dan dia bersikap biasa saja, begitu pula dengan yang lainnya. Lantas Kamiya menerima duel meskipun Mita dan juga Minami melarangnya. Sebelum berlaga Kamiya mengatakan kalau hari ini merupakan sesuatu yang spesial. Sontak saja Haru penasaran makna di balik perkataan dari Kamiya.
Setelah itu pertandingan pun dimulai, di mana Mita dan kawan-kawan heran kok bisa-bisanya catcher di pihak Aojiro ada 3 orang. Ternyata fenomena tidak biasa di pihak Aojiro ada yang melatar belakangi, yaitu pemahaman mereka akan dahsyatnya pukulan Aojiro. Dan benar saja, lemparan dari tuan mereka menimbulkan korban jiwa bagi yang tidak sanggup menerima pukulannya. Kemudian dikala Haru menjadi pemukul, dia juga tidak bisa menggapai lemparan Aojiro. Lantas Taiga secara pedenya mengajukan diri. Faktanya setelah nimbrung pertarungan, Taiga dan kawan-kawan tetap tidak mampu memukul bola dari Aojiro, sehingga mereka pun mengadukannya kepada Ari. Karena curcolan Taiga and the Gang, Ari coba mencari tahu riwayat Aojiro. Sayangnya berita Aojiro tidak tersemat sama sekali. Hal yang cuma bisa Ari katakan, geng Taiga harus berhati-hati. Di situasi pelik, Kamiya melibatkan diri dalam pertandingan. Di situ pertarungan sengit antara Kamiya dan juga Aojiro turut menghiasi permainan. Laga kedua tim semakin memanas. Kedua kubu saling berupaya. Tampak Kamiya tetap memperlihatkan ketenangannya, hingga akhirnya tim Kamiya lah yang bisa mempertahankan bola akibat kerjasama dia dan juga Haru. Di season berikutnya, keanehan Ari rasakan anggota Aojiro tidak merespon bola. Di situ Ari meyakini orang-orang yang berada di pihak Aojiro cumalah penghias. Tepatnya Aojiro bermain menggunakan kekuatannya sendirian. Kemudian Kamiya memukul bola yang merusak zirah dari Aojiro dan membuat wajahnya terlihat jelas. Lalu Kamiya dan juga Aojiro pun berlaga. Mendadak terjadi keanehan pada tubuh Kamiya dan menyebabkan dia bisa ditampol oleh musuh. Sementara seseorang bernama Yajirobe Inoue mengatakan kepada bestinya kalau Kamiya kena bogeman. Menurut Hana nantinya Kamiya yang bakalan menang. Lantas si kembar pun menangis karena mereka gagal bersumbangsi di pertandingan. Mendadak Kamiya bersikap aneh, ingin teman-temannya bersorak. Sontak saja Ari dan kawan-kawan merasa heran dengan perilaku dari Kamiya. Namun Haru berbeda. Dia mengetahui maksud Kamiya adalah timnya menyerukan yel-yel alias kata dukungan. Melihat tim Minato bercengkrama, memicu kejengkelan dari Aojiro. Kemudian dikala lemparan Kamiya berhasil dipukul, semua anggota dari Minato saling bekerja sama menangkap bola. Timbul juga perasaan cemas pada diri Ari. Sementara pertarungan sengit antara Kamiya dan juga Aojiro tambah memanas. Karena Hana serius menyaksikan pertandingan, para cewek pun auto jengkel mereka diabaikan. Sehingga geng cewek memilih untuk pergi. Kembali ke arena, Kamiya yang lagi berlaga, lagi-lagi mengalami gangguan pada tubuhnya. Akibatnya Kamiya terkena pukulan Aojiro secara sadis. Lalu bola pun berhasil ditangkap oleh Ari, namun perebutan bola masih terjadi. Di situ si Bundar Mini berhasil diselamatkan oleh Kamiya. Di kesempatan itu Aojiro berhasil membogem Kamiya. Meskipun tidak berdaya, Kamiya tetap mempertahankan bolanya. Sayangnya wasit tidak dapat melihatnya. Sialnya lagi Kamiya malah pingsan. Demi keselamatan Kamiya, Mita pun ngotot minta pertandingan dihentikan. Makanya pemenangnya adalah tim Aojiro. Sebagai pemenangnya, Aojiro membubarkan kelompok Minato. Kemudian semuanya pun menanti dengan cemas di rumah sakit. Melihat Kamiya tampak baik, para bestinya kemudian lega. Di situ Kamiya meminta Taiga menghibur Haru yang bersedih menggunakan lelucon tuna. Terjadilah canda tawa di antara mereka. Saat di markas, Minami sudah memasakkan banyak makanan. Taiga dan kawan-kawan pun makan dengan lahapnya. Di kesempatan itu Kamiya meminta izin menghirup udara segar di luar. Lantas Nekomaru mengikuti kemana perginya Kamiya. Dikala sendirian, barulah Kamiya memperlihatkan kesedihan. Lalu tim Minato mengalami masa duka cita sebab mereka kehilangan sosok Kamiya untuk selama-lamanya. Meninggalnya Kamiya membuat Minato tidak diselimuti kebahagiaan. Padahal sudah lama Kamiya meninggal dunia, tetapi perasaan Haru baru kemarin dia ditinggal mati si bintang XB. Saat Haru menyapa, Taiga tidak mendengarnya, sebab Taiga sibuk memancing sembari mengomel. Sehingga Haru memutuskan mengabaikan Taiga dan dia pun pergi ke markas. Namun setibanya di sana, Haru menyaksikan percekcokan antara Ari dan juga Mita dan kawan-kawan. Ari yang kesal pergi begitu saja tanpa memperdulikan Haru. Lantas Mita dan juga Minami memberitahukan mereka berharap Ari memahami alasan Kamiya tidak memberitahukan kepadanya mengenai penyakitnya. Itu terjadi hanya karena Kamiya tidak mau si besti khawatir.
Fakta lainnya yang Haru ketahui, kopi yang selalu disajikan untuk Kamiya sebenarnya adalah obat. Mengetahui semua informasi itu, Haru pun merasa jika mereka tidak berlaga dengan Aojiro, kemungkinan Kamiya masih hidup. Mendengarkan kalimat tersebut, geng Mita mengatakan masa hidup Kamiya memang akan berakhir, baik ada pertandingan ataupun tidak. Sementara Ari pun mengingat bagaimana Minami tidak mampu menerima pukulan dari Kamiya. Bahkan Mita tidak berani menjadi catcher. Hanya Ari yang mau dan bisa menangkap bola dari Kamiya. Sehingga tim Minato resmi dibentuk. Mengenang itu menjadikan Ari semakin kesal karena Kamiya tidak mau berbagi beban. Tidak lama kemudian, Ari disamperin oleh geng Adachi. Mereka berani menculik Ari sebab Kamiya sudah meninggoy. Jadi Minato tidak ada kekuatan lagi. Tidak sengaja ketika pulang mancing, Taiga melihat Ari dibopong suku Adachi. Sehingga Taiga pun melaporkan kepada geng Minato bahwa Ari diculik oleh suku Adachi. Selagi membahas tentang tim Adachi, Toko mendadak diserang. Di situ keluarlah peringatan untuk Minato melakukan XP di tanah suku Adachi, tepatnya di jembatan Ohashi. Sementara Ari disajikan cemilan manis, namun Ari ragu memakannya. Tidak lama Senju datang dan dia meledek Ari yang parno sama kue manis. Di situ Ari sengaja asal-asalan memanggil nama Senju supaya si Besti menjadi kesal. Adapun di markas, masih terjadi perdebatan tentang misi penyelamatan Ari. Hingga pada akhirnya semua bersepakat menerima tantangan dari Adachi. Muncullah kenangan akan Kamiya yang mendeklarasikan bendera kematiannya pada Minami dan juga Mita. Bahkan Kamiya mewarisi benda-benda berharganya. Bantal buat Minami, mug diberikan kepada Mita, dan bimbet alias tongkat bisbol khusus diserahkan kepada Haru. Ketika membahas Taiga, mereka menjadikannya candaan. Di situ Kamiya berkata Ari tidak perlu ditinggalkan benda apapun, nantinya dia juga bisa menyimpan sesuatu yang dia perlu sematkan. Setelah itu kelompok Minato mampir ke markas Adachi, lalu pertandingan Minato versus Adachi resmi dilakukan. Di pembukaan, kelompok Minato dibuat kelimpungan oleh wilayah pertarungan dan juga gaya permainan dari Adachi. Hal itu menyebabkan Minato kesulitan berlaga. Melihat situasi tim sangat tidak diuntungkan, Minami memilih melakukan time out. Namun saat rapat dilakukan, pertengkaran demi pertengkaran menyelimuti pembahasan. Sampai-sampai suku Adachi dibuat bingung akan perseteruan dari Minato. Di situ Senju menyatakan kekecewaannya, bukan fenomena ini yang diharapkan Adachi sewaktu menantang Minato. Sementara ketegangan masih berlanjut antara anggota tim Minato. Tiba-tiba seorang pria bernama Kazuki Aoyama mengajukan diri masuk ke dalam tim. Alasannya, semasa Kamiya hidup, dia pernah ditawari bergabung kepada Minato. Mengenai tangannya yang patah, Kazuki menjelaskan dia bisa memakai otaknya untuk memenangkan pertandingan. Akan tetapi mulut pedas Kazuki membuat Mita dan kawan-kawan geram. Di kesempatan itu Kazuki memperlihatkan situasi di pihak Adachi. Dari situ Haru menyadari kalau ada sesuatu di medan pertempuran. Mengetahui Haru cepat tanggap menimbulkan kelegaan pada diri Kazuki. Dengan adanya Kazuki di tim, laju permainan Minato semakin membaik. Bahkan Minato jadi memahami medan tempat mereka melakukan pertarungan. Akibatnya pihak Minato bisa mendesak pihak Adachi. Sementara Ari yang berada di ruangannya penasaran akan sosok dari Kazuki. Soalnya Ari tidak pernah mengenal maupun mengetahui tentang Kazuki. Menggunakan kecerdasannya, Kazuki terus memberikan komando kepada tim Minato. Hal itu mempersulit pergerakan tim lawan. Beragam trik dilakukan untuk mengacaukan sikon dari Adachi. Meskipun cara itu memberikan keuntungan kepada Minato, justru memberikan semangat pada Adachi. Sebab buku haram yang harusnya berisi wanita seksi malah menampilkan para hewan. Hal itu telah melukai harga diri Adachi sebagai lelaki. Kemudian Senju pun menunjukkan kemampuannya menggunakan tongkat apinya. Kekuatan pukulan sangat menakjubkan. Kali ini berbeda, tidak sama seperti anggota Adachi lainnya yang menggunakan sepeda motor. Karena Senju memakai sepeda biasa. Alasannya sungguh konyol, sebab sampai detik ini Senju tidak punya SIM. Makanya para bestinya meminta Senju segera membuat SIM. Dalam pertarungan, Taiga tidak menuruti arahan dari Kazuki, sehingga Taiga kalah duel sama pihak lawan. Apalagi Taiga tidak suka cara-cara Kazuki. Itulah yang mengakibatkan selek di antara mereka. Setelah itu Senju melemparkan bola api, tapi gagal dipukul oleh Haru. Sialnya lagi Haru tidak bisa mengontrol tongkat bisbolnya.
Di mata Senju tanpa sosok Kamiya, kelompok Minato hanya terdiri dari para sampah. Sontak saja Ari yang berhasil keluar dari ruangannya menyatakan komplain kepada Senju. Di situ Ari menegaskan walaupun tidak ada Kamiya, tim Minato akan selalu hidup. Lalu Ari pun memberikan dukungan kepada para bestinya. Di kesempatan itu Ari meminta Haru lebih percaya diri. Kalimat itu membuat Haru bangkit dan dia berhasil memukul bola Senju. Ketika Haru disergap, dia bisa menghindar, bahkan tiba di base. Karena sekarang gilirannya, Kazuki pun menolak bermain. Menggunakan sebelah tangan pastinya sulit Kazuki lakukan. Didasari problema itu, Ari mengajukan diri menggantikan posisi Kazuki. Lantas Senju pun melemparkan bola saktinya. Di momen itu Ari dapat memukul bola yang melesat ke atap kaca kota Adachi. Semangat itulah yang ingin dilihat oleh Senju. Ari memahami kasus penculikannya cuma mau menyadarkan kelompok Minato agar Minato tidak bubar hanya karena ketidakberadaan Kamiya. Di situ akhirnya Haru dan kawan-kawan memantapkan diri tetap menjadi bagian dari Minato. Sebagai langkah baru bangkitnya Minato, Senju and the Gang memberikan cemilan manis untuk oleh-oleh. Hal itu amat diapresiasi oleh Ari dan kawan-kawan. Di markas geng, Minami mengangkat Ari menjadi pemimpin Minato yang baru. Setelah itu Ari diminta berpidato. Karena bingung mau mengatakan apa, Ari pun melewati kegiatan pembukaan. Lalu Ari bersama teman-temannya saling meneriakkan kesatuan mereka. Tampak Haru auto malu-malu ketika tangannya dan juga Ari saling berdekatan. Sementara Senju bersama rombongannya melakukan perjalanan menuju Chiyoda untuk menantang Aojiro. Kemudian tim Adachi mampir ke wilayah Chiyoda. Tensi yang mendapatkan kabar penyergapan tim Adachi mengeluarkan perintah, di mana Aojiro harus menghabisi suku Adachi. Setelah itu Aojiro menyambut kedatangan Adachi. Lalu pertarungan antara kedua kubu resmi dibuka. Sementara Minato yang memperoleh informasi kalau Adachi akan menantang Aojiro bergegas menuju ke Chiyoda. Tujuan Minato ingin meminta Adachi mundur. Akan tetapi setibanya di sana, suara Minato tidak didengar oleh Adachi. Hal itu menyebabkan Ari menjadi kesal. Lantas Minami membawa Ari ke bangku penonton, sebab mau sampai kapan mulut berbuih, Adachi tidak akan melemahkan niat bertarung mereka. Di awal laga, Aojiro memperlihatkan seolah-olah dia tidak bisa memukul bola. Faktanya di lemparan ketiga, Aojiro membuat lawannya kelimpungan. Pertarungan kedua tim berlangsung sengit. Tampak kekuatan Aojiro tidak mampu dihadapi oleh tim Adachi. Naasnya lagi, Senju yang sadar dari pingsannya kaget menyaksikan kondisi para bestinya dalam situasi yang menyedihkan. Akan tetapi Senju coba bangkit meskipun akhirnya dia mengalami luka mengerikan. Minato sendiri kaget menyaksikan peristiwa menyeramkan tersebut. Sejak kejadian itu Taiga mulai aneh. Taiga jadi sering berlatih dari pagi hingga petang. Saat mengisi perut saja Taiga beristirahat. Lantas Haru coba menyapa Taiga ketika dia berlatih. Karena Taiga tidak mampu memukul bola, Haru coba menyemangati si besti. Sialnya malah memicu pertengkaran di antara mereka. Lalu Taiga yang galau bertemu dengan Kazuki. Di kesempatan itu Kazuki menyarankan Taiga berguru. Akan tetapi Taiga tidak mau menjadi murid bagi orang yang kekuatannya di bawah Kamiya. Lalu Kazuki memberitahukan bahwa ada orang yang dia rekomendasikan yang merupakan lawan yang tidak bisa dikalahkan oleh Kamiya. Mendengar omongan si Kazuki, Taiga pun auto tertarik, sehingga Taiga segera mengunjungi tempat tinggal Hana. Setibanya di TKP, Taiga auto kaget karena dia berada di tempat hiburan, apalagi banyak cecan atau cewek seksi bertengger di dekatnya. Namun Taiga tidak cenat-cenut sama sekali, bahkan dia merasa bosan. Makanya Taiga nekat menerobos paksa hunian Hana. Akibat aksi Taiga, dia pun memicu keributan. Alhasil Taiga berakhir di sungai sebab terkena tampolan dari Hana. Atas saran dari Yazi, Hana bersedia mendengarkan celotehan Taiga mengenai maksud kedatangannya. Dipenuhi semangat, Taiga meminta Hana mengajarinya mengayunkan tongkat bisbol. Akan tetapi Taiga tidak memenuhi syarat darinya, sehingga Taiga pun ditolak mentah-mentah oleh Hana. Namun Taiga tidak menyerah sama sekali. Ditolak beberapa kali pun Taiga tetap ngotot. Sampai-sampai Yazi terharu akan kegigihan dari Taiga. Makanya Yazi meminta Hana memberikan Taiga kesempatan. Di situ Hana meminta Taiga berlaga. Jika Taiga bisa menyentuh bola walaupun sekali, Hana akan menerimanya sebagai murid. Lalu dimulailah permainan bola bisbol.
Di situ terjadi kelucuan yang tidak disadari oleh Taiga, di mana Hana dan juga Yazi mempunyai masing-masing bola. Jadi Hana pura-pura melempar, padahal bolanya dia masukkan ke dalam baju. Sementara Yazi mengeluarkan bola dari baju dan dia meletakkannya di sarung tangannya. Sehingga sekeras apapun Taiga mengamati pergerakan, dia tidak bisa melihat si bola. Sayangnya Taiga tidak menyadari kejahilan dari Hana and the Gang, namun tekadnya Taiga amat besar dan membuatnya membayangkan bagaimana menjadi seorang Haru. Apalagi Haru memiliki penglihatan yang jeli. Dengan menutup mata, dia merasakan pergerakan bola. Alhasil Taiga jadi menemukan ayunan andalannya. Di saat bersamaan lesatan tongkat Taiga, angin pun bertiup sangat kencang. Hal itu dipicu oleh daya ayunan Taiga. Tanpa sadar, Hana menjatuhkan bola yang tersembunyi di pakaiannya. Menggelindingnya bola menyebabkan Taiga yakin bahwa dia berhasil memukul bola. Padahal sedari awal Hana tidak melempar bola. Lantas Yazi mengatakan Hana sudah kalah, jadi tidak bisa mengelak. Akhirnya Hana pun mengangkat Taiga menjadi muridnya. Kemudian Haru mengeluh karena akhir-akhir ini dia sering mendapati email yang spam. Mendengarkan hal itu, para bestinya malah salah menanggapi problema dari Haru. Dengan mantap, Mita menasihati jika Haru membuka situs tidak bermoral, harusnya mengeluarkan alamat email dari jendela. Sontak saja Haru kaget, perasaan dia tidak pernah membuka situs semacam itu. Karena suara berisik, Ari dan kawan-kawan heran, perasaan toko mereka telah tutup. Di kesempatan itu, Mita menceritakan kisah horor. Di saat bersamaan lampu telah mati, membuat Mita dan juga Haru autoparno. Ternyata lampu padam karena Minami memukul serangga yang menempel di saklar. Lalu Haru pun dipaksa memeriksa situasi. Saat menyaksikan sosok Nekomaru, Haruto pun auto lega, bukan hantu yang dia lihat. Kemudian Haru mencoba menyusuri area gudang lebih dalam sebab di sana sangatlah berisik. Ternyata seseorang misterius hendak mencuri tongkat warisan dari Kamiya. Karena kepergok, beliau pun disergap oleh Nekomaru. Namun pencuri misterius berhasil kabur. Lantas Haru dan kawan-kawan mengejar si pencuri. Sayangnya Haru kehilangan jejak dan malah bertemu dengan Kazuki yang dikelilingi oleh para kucing. Di situ Haru menanyakan tentang manusia pencuri, namun Kazuki tidak melihat siapapun selain dia dan juga para kucing. Gara-gara peristiwa itu Haru lebih waspada dan tidak melepaskan si tongkat baseball sekalipun. Kecurigaannya yang besar membuat Haru terus mengamati sosok Kazuki. Soalnya Haru pernah memergoki Kazuki yang menawarkan Taiga latihan bersama dengan Hana. Ketika Taiga pergi, Kazuki tersenyum licik. Makanya Haru tidak percaya dan dia menduga kalau Kazuki adalah orang yang dia temui di gudang. Dalam memikirkan sosok Kazuki, Haru tidak sengaja melihat Ari dalam kondisi tidak biasa. Sontak saja Haru salah tingkah. Lantas Ari meminta Kazuki segera menutup pintunya. Namun Mita malah memfoto Ari, sehingga Ari memberikan Mita pelajaran. Tidak disengaja, insiden tersebut memicu tombol di tongkat milik Kamiya terpijit. Alhasil Mita pun dipukuli oleh si tongkat dan ruangan gedung auto berantakan. Sesudah menghitung jumlah kerugian, akibatnya kerusakan toko mereka memerlukan banyak uang. Tidak lama kabar datang mengenai suku Sate Gaya yang mengadakan sayembara pukulan, di mana hadiahnya berupa uang sebesar 10 juta. Sontak saja Mita amat bersemangat, sehingga Minato mengikuti event tersebut. Tampak suasana di rumah Sate Gaya sangat mewah. Herannya Ari mengapa si host memakai pakaian renang. Lalu permainan sayembara pun dimulai dari tim Ohto. Di situ host bernama Ikejiri menggunakan mesin untuk menggagalkan tim Ohto memukul bola. Ternyata pihak Sate Gaya sengaja menjadikan tim Minato memenangkan lomba karena mereka memiliki maksud tersendiri. Makanya cewek cantik Nansengshi menggunakan pesona mereka untuk menjebak tim Adachi yang masuk ke final. Kemudian suku Adachi diberikan minuman gratis. Gara-gara jus tersebut tim Adachi menderita sakit perut. Alhasil yang memenangkan pertandingan adalah tim Minato dan membuat mereka mendapatkan hadiah. Mendadak Kazuki yang tadinya entah kemana sudah berada di sana dan menyebabkan bestinya keheranan. Setelah itu Kazuki meminta Haru memberikannya tongkat bisbol kepadanya, sebab akan sulit menerima hadiah dikala membawa tongkat bisbol. Saat di podium, Haru menolak hadiah yang didapat karena Adachi sakit perut di tengah pertandingan. Makanya Haru tidak senang kemenangan semacam itu. Sontak saja Sate Gaya kaget kok bisa-bisanya Haru tidak menganggap uang itu penting.
Di situ Mita heran dengan sikap Haru dan dia pun memprotesnya. Akan tetapi Kazuki menyela omongan Mita. Di situ Kazuki menjelaskan bahwa email spam adalah pesan yang dikirim oleh Todoroki. Karena tidak dibalas, Todoroki mengirim pencuri untuk mengambil tongkat bisbol, tapi gagal dilakukan. Apalagi semenjak kejadian itu Haru terus berada di sisi tongkat bisbol. Lantas Kazuki sadar pencuri sedang membawa tongkat. Namun tongkat yang dibawa oleh si pencuri telah ditukar oleh Kazuki sebelumnya, menandakan tongkat yang diambil merupakan barang KW. Tidak lama rupa si pencuri terlihat jelas, ternyata pelaku perampokannya adalah Ikejiri. Lalu Todoroki yang frustasi terus memaksa Haru menjual tongkat Kamiya, bahkan Haru diangkat menjadi bagian dari Sategaya yang akan menerima berbagai fasilitas. Namun secara tegas Haru menolaknya. Baginya tongkat itu merupakan kenang-kenangan berharga dari Kamiya. Selain itu Haru hanya ingin bermain bersama tim Minato. Malam harinya Todoroki merasa kesal karena tidak dapat memiliki tongkat Kamiya. Mendadak terdengar suara dari kotak. Saat Todoroki membukanya ledakan besar pun terjadi. Tidak lama kabar itu tersiar di TV. Tim Minato yang menyaksikan berita itu menduga pelaku ledakan itu adalah Kazuki. Namun secara tegas Kazuki menolak tuduhan itu. Ternyata pelaku pengeboman dilakukan oleh Ohto. Lalu Kyoshiro dan kawan-kawan membawa emas yang mereka ambil dari rumah Sategaya. Di situ sempat terjadi selek antara Kyoshiro dan juga Sonoda. Lalu datanglah Yuki menyerahkan sejumlah uang agar tim Ohto mau membunuh Kazuki. Sebab Yuki mengakui Ojiro terganggu akan sosok Kazuki. Di situ Sonoda bertanya benarkah perintah itu dari Ojiro atau kepentingan pribadi dari Yuki. Akan tetapi Yuki tidak mau membahas misi pembantaian Kazuki lebih lanjut. Kemudian Haru pun latihan mengayunkan bola menggunakan tongkat bisbol milik Kamiya. Namun tetap saja dia kesulitan melakukannya. Lantas Haru menanyakan pengetahuan Kazuki mengenai tongkat bisbol yang ada di genggamannya. Akan tetapi Kazuki tidak mau berbagi informasi. Lalu Kazuki menawarkan Haru roti otak. Mendadak terjadi serangan brutal dari pihak Ohto. Hal itu membuat Haru menjadi kaget. Orang yang dia beri sedekah malah bersikap bak penjahat. Tanpa Haru ketahui, Soko Ohto yang tampak miskin sebenarnya pelaku kriminalitas terkejam. Aksi kejar-kejaran pun semakin memanas. Untungnya Yasuro, teman yang pernah mengkhianati Haru, menolong mereka. Di kesempatan itu Kazuki mengucapkan terima kasih kepada Yasuro. Dikala situasi sudah tenang, Haru dan kawan-kawan membawa Yasuro ke markas Minato. Tidak lama kemudian pihak Ohto menyerang markas Minato dan musuh mereka meminta Kazuki diserahkan kepada mereka. Namun Minato menolak secara tegas. Kemudian wasit menghampiri kedua kubu untuk menyelesaikannya melalui XB, sehingga dimulailah pertandingan antara Minato dan juga Ohto. Di situ Yasuro ikut serta dalam pertandingan atas nama tim Minato. Karena minimnya pengetahuan tentang XB, tim Ohto banyak melakukan pelanggaran, makanya mereka sering mendapatkan teguran dan juga hukuman dari wasit. Tidak terasa pihak Minato unggul. Setelah itu Sonoda membuat siasat untuk menghadapi Minato. Tampaklah Enoki menggerek mesin besar. Disitulah awal mula kecurangan demi kecurangan dilakukan oleh pihak Ohto, sebab para wasit robot telah dirusak oleh mesin yang berada dalam kendali Enoki. Karena mendengar teriakan Yashiro, Haru pun pergi ke sumber suara. Ternyata Yashiro mengkhianati Haru lagi. Di situ Yashiro juga frustasi, di dalam tubuhnya terpasang bom. Nyaris saja Haru terkena tusukan, tapi untungnya Kazuki datang tepat waktu. Di kesempatan itu pula Haru dan kawan-kawan mengetahui bahwa bom yang ada di tubuh Yashiro adalah palsu. Betapa kesalnya Haru karena pihak Ohto benar-benar mempermainkan Yashiro dan juga orang lain. Di momen tersebut Sonoda menceritakan sosok Kazuki sebenarnya, bahwa Kazuki dan juga Ojiro adalah teman sepermainan yang sama-sama dibesarkan oleh Tenshin. Suatu saat Ojiro dan juga Kazuki dilaga oleh Tenshin. Karena Kazuki kalah, dia pun dibuang. Jadi Kazuki yang sebenarnya hanya menjadikan Minato sebagai pionnya. Sungguh ironis Minato berjuang demi Kazuki. Namun Kazuki menganggap Minato hanyalah alat untuk memenuhi ambisi balas dendamnya. Setelah puas memainkan hati Haru, Sonoda pun mendaratkan pukulannya. Akan tetapi Taiga membebaskan Haru dari tabokan Sonoda. Kemudian Taiga menghembaskan tubuh Sonoda. Lantas Haru pun heran kok bisa Taiga ada di sini. Setahu Haru, Taiga sedang berlatih dengan Hana.
Lantas Taiga memberitahukan fakta konyol bahwa dia kabur dari pelatihan. Di saat bersamaan Hana pun kesal karena tanpa seizinnya Taiga meninggalkan masa pelatihannya. Lalu Yazi menenangkan Hana, meskipun Taiga mampir tapi dilihat dari jejak yang ditinggalkan oleh Taiga, murid Hana telah melakukan latihan keras. Setelah itu Taiga mengajak Haru dan kawan-kawan melakukan pertandingan, namun Haru tidak mau, baginya berlaga suatu yang sia-sia. Apalagi orang yang mereka bela hanya menganggap Minato sebagai bidak. Akan tetapi Taiga tidak peduli soal urusan balas dendam dari Kazuki. Lagian tidak masalah sebab Minato juga mempunyai urusan dengan Aojiro yang kelak harus terselesaikan. Setelah itu Taiga dan kawan-kawan mampir ke arena duel. Karena kehadiran Taiga membuat Minato jadi menggebu. Mereka tidak takut menghadapi kecurangan dari tim lawan. Atas saran dari Kazuki, Taiga dan juga Haru akan mengurusi Enoki. Kerjasama kedua insan membuat Enoki berhasil dihentikan. Akibatnya para robot auto pulih. Di situ Enoki terjerat hatinya kepada Kazuki. Malahan dia duduk di bangku penonton tim Minato. Tak para bestinya sangka, Taiga jago juga membuat wanita terpana. Akan tetapi Taiga tidak nyaman dengan kedekatan yang ditawarkan oleh Enoki. Kemudian Kazuki berupaya menghibur Haru melalui permainan baseballnya. Berkat itu kegalauan Haru gusar dan dia pun mengenang ucapan penyemangat Kamiya akan bakatnya. Sehingga Haru pun bisa menggunakan tongkat Kamiya. Sementara Sonoda yang berada di area base Kazuki merasa kesal, bahkan Sonoda nekat menghajar wasit. Mengejutkannya lagi wilayah di sekitar mereka sudah terpasang bom di mana-mana. Nekatnya lagi Sonoda memencet bom yang meledakkan area pijakannya. Kemudian kemenangan menjadi milik tim Minato. Setelah itu Enoki ikutan makan di markas Minato. Dikala Taiga terus menolaknya, Enoki mengancam akan membunuh dirinya dan juga Taiga. Mendengarkan hal itu Taiga auto kaget. Sementara Kazuki sengaja meninggalkan pinnya, akan tetapi Haru dan kawan-kawan menyusul Kazuki dan juga menyambut kepulangannya di tim Minato. Di situ Kazuki sangat bahagia mendapatkan sambutan dari para bestinya. Di sisi lain, Tenshin memerintahkan anak buahnya pergi ke Oto untuk menanyakan perihal perusak mesin wasit. Sebab Tenshin tidak suka adanya wasit di pertandingan. Bagi Tenshin, kemenangan adalah hal mutlak meskipun cara curang digunakan. Hal itu tidak sepemahaman dengan Aojiro, makanya Aojiro nekat membunuh Tenshin. Dengan matinya Tenshin, maka Aojiro menaiki tahta kerajaan sebagai ahli waris. Lantas Yuki pun menyambut raja baru. Kemudian Ojiro melakukan siaran langsung di mana dia menyiarkan tanduk kekuasaannya. Selain itu, Aojiro mengubah peraturan XB dengan menghalalkan segala macam bentuk kekerasan, bahkan membunuh diperbolehkan. Akibat dari pengumuman tersebut timbullah pro dan juga kontra. Ada pihak yang menolak dan ada pula yang mendukung. Hasil dari peraturan baru memakan korban jiwa dan juga korban luka-luka. Setelah itu Yuki pun melaporkan petisi masyarakat yang mengajukan lokasi dan juga jadwal pertandingan. Lantas Aojiro pun menyetujui permintaan tersebut. Di kesempatan itu Aojiro menyuruh Yuki melayangkan surat tantangan kepada tim Minato. Lantas tim Minato membahas dampak buruk dari peraturan baru. Menurut Ari, tindakan Aojiro sama saja pelecehan terhadap XB. Tidak lama, heli Chiyoda tiba di lokasi Minato, sehingga tim Minato menyambut secara dingin. Di situ seenak udelnya Yuki memaksa tim Minato menerima tantangan dari Aojiro, jadi tidak ada yang namanya keberatan. Usai menyatakan hajatnya, Yuki pun pergi dengan songongnya. Tantangan itu memicu perdebatan panjang yang terjadi di tim Minato. Kazuki sendiri ingin pertandingan dilakukan karena dia ingin menyelamatkan Aojiro. Baginya Aojiro lebih penting daripada Minato itu sendiri. Adapun Haru sudah siap berlaga, walau tujuannya beda dengan Kazuki. Sementara Ari masih bimbang, belum bisa memutuskan. Tidak lama Taiga dan kawan-kawan yang tiba di markas siap bertarung melawan Aojiro, sehingga suara bulat menyatakan tim Minato akan menerima tantangan dari keluarga kerajaan. Kemudian terlihat Yuki yang melarang Aojiro mengikuti pertandingan. Alasannya Yuki ingin Aojiro mendemonstrasikan kekuatan penuhnya. Jadi cukup Yuki dan juga kawan-kawan yang akan menghadapi tim Minato. Sementara tim Minato sudah berada di area kekuasaan keluarga kerajaan. Tidak lama tim Minato menyaksikan kedekatan pihak Chiyoda. Di situ mereka dibuat kaget akan kengerian yang disuguhkan oleh pihak Chiyoda.
Terutama Minami dan juga Mita, mereka tampak parno akan kekuatan yang dimiliki oleh tim Chiyoda. Namun Taiga yang tidak gentar memberikan semangat kepada teman-temannya. Di kesempatan itu Haru menyatakan cintanya kepada Ari, menyebabkan si cantik menjadi kaget. Bahkan Mita dan kawan-kawan dibuat terkejut, tapi mereka kagum akan kegentlemanan dari Haru. Setelah itu pertandingan pun berlangsung di mana pihak Chiyoda amatlah OP. Masing-masing dari anggotanya memiliki kekuatan setara kepala suku. Hal itulah yang menyulitkan tim Minato. Atas perintah dari Yuki, pihaknya menyergap Minato secara membabi buta. Akibatnya Minato pun mengalami cedera. Nyaris saja Mita dalam bahaya, untungnya kelompok Adachi tiba tepat waktu. Kemudian Senju memukul dan Umeda mengambil bolanya. Sialnya Umeda dalam situasi terjepit. Akan tetapi kelompok Shinogawa menyelamatkan Umeda. Lalu Yuki pun memutuskan ikut bertarung. Keterlibatan Yuki di lapangan memberikan dampak buruk kepada Minato and the Gang. Namun Minato dan juga bala bantuannya tidak menyerah dan terus berupaya melakukan perlawanan kepada Yuki. Akan tetapi tetap saja mereka bukan tandingan bagi Yuki. Tidak lama Sonoda datang mengacaukan Yuki, sementara Enoki mencari keberadaan Taiga. Lantas Kazuki pun mengajukan diri memenuhi keinginan dari Enoki. Adapun Yuki membuat Sonoda babak belur. Meskipun dalam situasi terpojok, Sonoda yang suka kekerasan malah mengagumi perbuatan Yuki. Padahal Sonoda nyaris mati dibunuh oleh Yuki. Untungnya Kazuki datang dan menyebabkan Sonoda selamat. Kini giliran Kazuki yang ditolong oleh Sonoda. Sementara Kyoshiro mengomel mengapa dia disuruh membawa benda di kantong itu. Saat Kyoshiro berada di arena, tanpa memperdulikan nyawa bestinya, Sonoda memencet tombol. Di saat bersamaan tempat itu meledak. Akan tetapi Yuki masih saja OP. Tidak hanya pihak Kazuki kewalahan, tetapi suku-suku yang membantu Minato dibuat tidak berdaya oleh Yuki. Akan tetapi kehadiran Hana memberikan angin segar kepada Minato dan juga sekutunya. Karena tidak bawa tongkat bisbol, Hana pun menggunakan pipa rokoknya. Hebatnya pipa rokok Hana dapat memukul lemparan sakti dari Yuki. Setelah itu Hana dan juga Yuki saling berduel. Yuki yang kalah memilih berbuat curang, sehingga Yuki pun melancarkan tembakan kepada Hana. Ketika Yuki ingin melakukannya untuk kedua kalinya, Aojiro pun turun ke arena. Karena Yuki curang, Aojiro memecat dan juga mengusirnya dari Chiyoda, sehingga sakit hatinya Yuki dia balas dengan menghancurkan kastil Chiyoda. Di situ Yuki bersiap memencet tombol penghancur, namun aksinya kepergok oleh Hana dan juga Yazi. Akan tetapi Yuki memiliki peluang kabur, makanya Yuki berupaya menekan alat perusak. Sesudah melaksanakan hajatnya, Yuki pun melarikan diri menggunakan alat transportasi. Tidak ada pilihan lain, Yazi dan kawan-kawan bergegas pergi untuk melaporkan situasi kepada penghuni pulau, sehingga mereka bisa meninggalkan pulau tanpa harus terluka. Lalu Aojiro dan juga Haru dan kawan-kawan masih meneruskan pertandingan tanpa memperdulikan kekacauan yang menimpa Chiyoda. Lantas para bestinya berharap Haru dan juga Taiga kembali dengan selamat. Sementara pertarungan kedua kubu semakin memanas. Di situ Kazuki turun menghadang Aojiro. Terjadilah perkelahian antara kedua teman lama. Kazuki melepaskan penyanggah tangannya menggunakan tangan yang terluka. Kazuki terus melakukan perlawanan. Perkelahian Aojiro dan kawan-kawan semakin memanas, sehingga akhirnya Kazuki tidak berdaya. Namun di situ kedua besti sudah berbaikan. Setelah itu Aojiro dan kawan-kawan lanjut menyerang Haru. Tampaklah sinkronisasi Taiga dan juga Haru membuat keduanya masih bertahan dalam menghadapi tim Aojiro. Tiba-tiba kehancuran besar mengenai mereka. Saat Aojiro tersadar, Kazuki sudah berada di dekatnya. Di situ Kazuki mengingat janji kecil mereka, di mana Kazuki satu tim dengan Aojiro. Tetapi Aojiro lah yang menjadi pemain penggantinya. Lantas Aojiro menyetujui ucapan bestinya. Tidak lama kemudian hujanan batu mendera kedua sahabat. Semenjak kejadian itu tim Minato tidak mengetahui keberadaan Taiga dan juga Haru. Bahkan kabar Kazuki maupun Aojiro juga tidak terdengar. Di suatu momen, Taiga menghibur Haru karena Ari belum memberikan balasan cinta. Namun bagi Haru yang terpenting adalah bisbol. Apalagi dia tidak akan memaksa Ari untuk membalas perasaannya. Sementara Senju dan juga anggotanya melakukan latihan ekstra keras. Sedangkan kelompok Shinogawa menguji coba produk baru mereka dan hasilnya gagal.
Adapun Sonoda dan juga Kyoshiro masih terlibat aksi hantam-hantaman yang tidak kunjung selesai. Begitu ada kesempatan, Kyoshiro selalu menyerang Sonoda. Makanya pertandingan keduanya adalah makanan sehari-hari. Di sisi lain, Hana bersama dayang-dayangnya. Karena Yazi mau menonton bisbol, para dayang yang tertarik sama olahraga itu mengabaikan Hana. Setelah itu Haru dan kawan-kawan kembali bergabung dengan tim Minato. Lalu tim Minato pun siap berlaga menghadapi penantang mereka selanjutnya. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Gimana guys pendapat kalian tentang anime satu ini? Seru atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minboss semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!